فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal, kita buka sesi tanya jawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan, dan kita kini telah memasuki sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada, dipersilakan jika ingin mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan sedikit. Kami ingatkan kembali, kini kita telah masuki sesi tanya jawab bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 0812 7314 7317, atau juga bisa dari kolom komentar via channel YouTube Roja Darussalam. Dan kita kini telah menerima satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah doa yang lambat dikabulkan juga karena sebab maksiat Ustadz? Fadhol Ustadz. Iya. Apakah doa yang tidak terkabulkan juga dengan sebab maksiat? Iya. Ya. Bahwasanya doa itu terhalangi dengan sebab maksiat. Ya. Banyak di antara hadits-hadits yang menjelaskan terhijabnya doa tersebut asbab maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari beberapa bahasan yang lalu telah sempat kita jelaskan tentang bahasan asbab tertolaknya doa di antaranya. Ya, kita sempat membahas hadis di mana ketika seseorang berdoa pada kondisi yang seharusnya doa itu dikabulkan, ya, pada kondisi doa itu seharusnya dikabulkan. Di antaranya apa? Ketika dalam keadaan safar, disebutkan dalam hadis. Ketika dalam keadaan safar. Kedua, ketika dalam keadaan mengangkat tangan. Ketiga, ketika dalam keadaan mengucapkan kalimat ya Rabb. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa ana yustajabu lah. Bagaimana doanya dikabulkan? Ya. Bagaimana doanya dikabulkan? Sementara ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Bagaimana doa yang mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Memakan sesuatu yang haram, maksiat, maksiat. Maka maksiat pun termasuk penghalang dikabulkannya doa. Ya. Itu diantaranya. Oleh karena itu, agar doanya dikabulkan, ya, banyak hal yang asbab doa itu dikabulkan. Diantaranya harus, ya, makanan, sesuatu yang kita konsumsi dari sesuatu yang halal. Kalau tidak, maka doa pun diantaranya termahjub, ya, tertolak, tidak diterima Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya, masih ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi mengenai ketaatan adalah benteng diri. Ana merasakannya Ustadz, ketika Ana taat, Ana merasa keimanan Ana sangat kuat. Namun ketika kembali kepada perbuatan maksiat, Ana merasa ketaatan dan istiqomah
ana selama ini menjadi lemah, dan ketika berusaha untuk kembali lagi taat, sangat sulit untuk kembali kepada ketaatan yang sebelumnya. Yang ingin ana tanyakan, kenapa bisa sangat sulit untuk kembali lagi kepada ketaatan seperti sebelumnya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pada prinsipnya ketika saudara ya ketika awal melakukan suatu ketaatan dan semakin taat melakukan kebajikan demi kebajikan, dan seolah-olah apa benteng ini keimanan makin kuat dan seterusnya. Nah tentu saudara yang lebih merasakan ya saudara yang lebih merasakan bagaimana trik atau kiat ketika sampai merasakan keimanan itu sangat kokoh ya, kuat dan seterusnya. Nah, seperti apa yang dilakukan di awal? Tahu-tahu kemudian ketika melakukan maksiat dan sulit untuk naik lagi. Ya tentunya tidak ada yang paling lebih menyebabkan kita patah semangat, kurang untuk termotivasi melaksanakan ketaatan. Ya itu asbabnya apa? Maksiat. Semuanya asbab maksiat. Ya. Sebagaimana telah kita jelaskan dari beberapa bahasan, karena panjangan bahasan kita sangat-sangat panjang, semuanya berkenaan dengan uqubat al-ma'asi, ya. Dampak-dampak dari maksiat, dan semuanya yang dia ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka ini akan menyebabkan ya lemah imannya ataupun tidak mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala dan lain sebagainya, banyak sekali. Oleh karena itu intinya asbab yang menyebabkan kita lemah semangat dan seterusnya, ini adalah yang paling banyak adalah maksiat. Oleh karenanya tinggalkan maksiat dan tingkatkan keimanan. Ya, tinggalkan maksiat, tingkatkan keimanan, ketakwaan. Satu kebajikan dengan satu kebajikan lainnya. Karena apa? Dikatakan dalam banyak hadis, ketika seseorang melakukan ketaatan, ya, ketika seseorang melakukan ketaatan, maka akan muncul ketaatan yang lainnya. Ya. Bahwasanya satu tidaklah ketaatan itu, kata Rasulullah SAW, kebaikan itu memiliki abna, memiliki anak-anaknya. Ya. Pun demikian keburukan pun memiliki apa? Anak-anaknya. Ketika seorang melakukan keburukan, akan muncul keburukan yang lainnya. Ya. Maka jangan pernah seseorang melakukan suatu keburukan, ya, dan membiarkan satu keburukan tersebut, pasti akan bertambah. Contoh, misalnya seseorang menganggap enteng misalnya zina. Asa sekali ini, nanti tobat juga kan begitu misalnya. Akhirnya dia zina. Setelah zina, wah ditawarin khamar, minum khamar. Setelah minum khamar, ada lagi tawaran, kayaknya lagi lah, ini nggak apa-apa. Muncul lagi. Akhirnya dalam waktu yang lain, tahu-tahu si tempat teman yang berzina hamil misalnya. Syaitan membisikkan, gimana ini caranya nih? Gugurkan janinnya. Misalnya ini dari satu dosa muncul dosa-dosa yang lain. Nggak mau, bunuh aja selesai. Nah ini kan begitu. Terus tidaklah satu kemaksiatan akan muncul maksiat-maksiat yang berikutnya. Maka jangan pernah seseorang ketika berbuat maksiat, dia biarkan satu maksiat tersebut. Dia tutup, dia cut dengan apa? Ketaatan, kebaikan. Karena tidaklah suatu kebaikan akan muncul kebaikan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kemudian bagi jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan.
Jika tidak ada, silakan Ustadz disampaikan kesimpulan akhir dari pertemuan kita sore hari ini. Baik, khafillah azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Roja Darussalam, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada bahasan kali ini kita adalah di antara uqubat, dampak-dampak dosa itu, bahwasanya maksiat itu akan menyebabkan pelakunya dimusuhi. Berani, yakni orang-orang yang akan menentang dirinya atau semua makhluk, ya, akan berani. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang bermaksiat, boleh jadi orang-orang yang berada di sekelilingnya akan mencelahnya, memusuhinya, menentangnya. Bahkan anak keturunan kita, orang yang memiliki istri, istrinya durhaka. Kenapa? Karena kita bermaksiat. Anaknya susah diatur, hartanya hilang, atau semisalnya kendaraannya senantiasa terganggu, rusak dan semisalnya. Ini asbab apa? Maksiat. Berani mengganggu pelaku maksiat. Dan juga insya Allah akan kita kembali lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bahwasanya maksiat itu akan mengkhianati pelakunya tatkala dia berhajat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.